Oke, balik lagi bersama podcast Bongkar. Iya. Bongkarnya, bongkar. Nah, malam ini harusnya kita ngetek berempat, cuman karena ada 1 dan 3, 4, 5 hal, jadi nggak bisa datang nih, Pi. Si Bang Ari kebetulan ibunya lagi sakit. Iya. Kita doakan kesehatan dan kesembuhan. Amin, semoga sembuh. Terus si Saptra dia lagi ngurus usahanya yang baru tuh, paket-paketan. Terus ada si Adit katanya dia pulang nge-gym katanya, nggak bisa. Capek dia. Kayaknya. Untungnya Pi, ada Papi di sini kan. Bisa Terus kita nemenin. berdua dong. Ada juga. Ada ini. Iya. Sungkem dulu Pi. Kebetulan kita berdua Pi lagi di kantor nih Pi. Nah, enak kan kantor malam-malam. Cerita apa sih kita bagusnya malam ini Pi? Terserah kita apa ya? Apa yang bagus apa ya? Apa ya ini ya? Horor gimana Pi? Pasti punya pengalaman horor. Pengalaman horor nggak? Ada dong. Ada. Ada sih kalau horor. Boleh diceritain. Bang Not, ayo Ya, cerita nih. hantu. Benar, silakan sini dulu. Ayo. Nah, Jadi nggak apa-apa juga. Hiburan para pemirsa kita ya. iya dong. Masa ngobrol ini. Jadi ini Pi, di podcast Bongkar ini ada 3 tema Pi. Ada ngobras, Iya. ngobrol bebas. Iya. Ada sorot, sorum otot. Nah, itu Wih. ngebahas-bahas olahraga tuh nanti. Saya nggak punya otot. Nggak usah. Sorot itu programnya si Bang Ari, Pak Kol. Nah, punya si Pak Kol. Terus ini ada kita tambah satu lagi tema cerita hantu, mistis lah. Apa kira-kira singkatan yang bagus ya, Pi? Nggak mungkin ini kan? Kalau kismis sudah dipakai orang ya, sudah ada yang baru. Kismis sudah ada tuh yang di RCTI. Boleh nggak sebut nama nih? Sebut channel boleh lah, RCTI lah. Dulu kan Kismis tuh. Nggak apa-apa, kita kan ya, Ini. beda saluran lah. Nggak mungkin testis lah, testis Pi. Jangan. Testis tema mistis. Apa ya? Nantilah kita sebut ininya, singkatannya Pi. Sekarang kita cerita horor dulu aja lah Pi. Gimana Pi? Ada pengalaman horor Pi? Ya, Mas Wira aja tuh. Kalau nggak salah, lu denger, lu punya pengalaman Yang mana Pi? waktu zaman kuliah ya, kalau nggak salah. Pernah ya kalau nggak salah. Banyak waktu kuliah itu. Waktu itu kalau nggak salah ya pernah cerita deh, waktu itu pulang, lu kan anak Riau. Nah. Pernah waktu pulang ke Riau nggak salah. Oh iya. Pulang ke Pekanbaru tuh. Aku tahun berapa ya? Tahun berapa itu ya Pi ya? Tahun berapa? Coba. Tahun berapa? Kayak menarik. 2011 kayaknya Pi. 2011 ya. Tapi bulannya lupa ya. Lupa kayaknya Pi. Nggak apa-apa deh. Mau cerita itu? Ya nggak apa-apa kan kita biar para pemirsa kita juga Anu, tahu kan ya. Mana biar tahu mereka anu ya. ada di antara teman-teman yang juga pernah mengalami hal yang sama di tempat yang sama gitu kan. Jangan pernah. Jangan Nggak, sampai. mana tahu Oh, iya. waktu itu. Silakan. Harus diingat-ingat dulu nih Pi. Boleh. Ini real ya. Real, ada Oke. saksi mata. Silakan. Waktu itu, oh ya gini, kami mau ke Pekanbaru Pi, bukan Iya. pulang kampung, pulang Pekanbaru main, Oh gitu. mau weekend kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada teman namanya Bang Reza. Bang Reza, nonton ya, jangan lupa Iya. like, subscribe, share, dan tekan tombol Biar kita lonceng di bisa atas. ngasih hiburan Bener, terus. bener. Biar kita bisa ya berkembang. Terima Nah, kasih. tuh, Bang Reza tuh. Oke, lanjut. Waktu itu dia buka klinik gigi di apa nih Belanti, Iya. di Belanti sini. Hmm. Waktu itu dia tinggal sama istrinya, si Teteh. Halo Teteh, jangan lupa like, subscribe, like dan komen segala macam lah. Teh nonton ya Teh sampai akhir. Terus ada kucingnya juga Pi. Kucingnya itu si Bon. Kucing ini, kucing ras, gede badannya Pi. Jadi ngobrol-ngobrol soal kucing Pi. Iya. Loh, kok kucing? Kucing. Jadi waktu itu kami memang mau ke Pekanbaru. Waktu itu musim X Factor kalau nggak salah filmnya Pi. Bukan Nyanyi. musim duren ya? Iya juga. Sekalian. Oke. Jadi waktu itu kami pulang memang sih waktu itu kan lagi Texas lah ya Pi ya. Nakal-nakalnya. Iya.
sholat Jumat kami di jalan. Orang sholat Jumat, kami baru jalan, Pi. Ini maksudnya sholat Jumat di jalan nih di tengah jalan atau? Enggak, kan Oh. depan klinik kan masjid. Oh, Nakal. gitu. Depan lagi orang parkir sholat Kirain Jumat. saking nakalnya kalian sholatnya di jalan gitu. Aduh. Itu kan nakal. Aduh, repot kalau gitu, Pi. Atau Iya. di jalan lagi sholat gimana? Di jalan lagi sholat bisa jadi. Kan namanya nakal. Nakal. Iya. Bukan bukal ya, masih nakal ya. Itu bekal. Bekal. Bekal itu yang ini tusuk-tusuk darah gitu. Bekam. Oh, bekam tuh. Ini bukan bekal. Ayo Nyi, pakai mic-nya Nyi, biar suaranya kedengeran Nyi. Nyi pemalu nih. Ada Inyi juga belum kita kenalin nih. Iya iya. Kenalin Aduh, dulu. ini. kenalin dulu nih, Inyi Satu. senior nih. Senior kita ini. Hai. Asik. Banyak pengalaman, nanti kita kulas ya Nyi. Ini juga Pengalamannya banyak pengalaman Nyi. nih. Kalau ini pengalamannya banyak arah Sumatera Barat bagian ke pesisir selatan Oh, sampai dekat batas lagi Nyi. batas Bengkulu nih. Banyak nih pengalaman beliau nih. Boleh Nih, ceritanya? nanti- Tas pesisir. Satu-satu Iya. dulu dong. Siapa duluan? Oh iya kan duluan. Iya iya. Iya dia duluan ya. Ya silakan. Iya. Yang tadi. Ini duitnya. uang mau sobek ini. Iya iya iya. Nah, jadi saking nakal jadi baru mulai sholat Jumat, kami baru jalan. Baru hidupin. Abang ingat nggak mobil sedan balap Wira dulu? Sedan. Iya iya iya. Sedan Yang balap biru nih. ya. Bukan biru, yang putih hitam. Oh iya iya putih hitam ingat. Ini Elantra. Elantra betul. Nah, itu kan kalau ke aspal berapa senti lah paling pasti nyangkut terus gitu kan. Peleknya aja pelek 18. Wah, balap juga anak balap dulu ini. Iya iya. Terus pergi. Abang tahu nggak kalau mobil balap itu minyaknya boros, ya kan? Enggak tahu. Kita kasih tahu. Masih. Nah, jadi singkat cerita, selama perjalanan nggak ada masalah. Kalau dihitung-hitung, kalau dari Padang Pekanbaru, ya 8 jam tembus lah kan. Iya Jam iya. 12 berangkat, Normal jam 8 8 jam. nyampe lah gitu kan. Iya. Nah, terus cerita-cerita nggak ada masalah. Jadi kami berempat, termasuk kucing ya. Mira, Mareja, Teteh, Sibon. Kucing nih. Kucing ikutnya ya? Ikut. Nah, jalan. Biasa Mareja itu dia sering bolak-balik ke Padang Pekanbaru. Adik-adiknya di Pekanbaru. Iya iya. Ibaratnya nih ya, Udah biasa lah ya. udah biasa tutup Ah. mata, nyampe lah ibaratnya ya. Terus nyampe cerita sampai ini cerita-cerita nggak sadar udah nyampe di apa sih namanya jalan jembatan timbang itu. Kalau belok Oh. kiri Pasir Pasir Pengarayan, Pengarayan. Iya. lurus. Itu sebelum Bangkinang itu Iya, kalau lurus Bangkinang Betul, ya kan. betul. Saya tahu tuh. Nah, kan di situ kan besar tuh Pi, simpangnya Pi. Hmm. Kan sebelah kanan itu kan ada Betul. kedai-kedai itu. Iya iya betul. Nah, Ada kedai ada- kopi itu kan. malam. betul. Kan di tengah tuh kan ada kayak segitiga ya apa namanya itu? Iya betul. Pembatas betul. jalannya itu. Iya, kan. jalannya kayak segitiga sama Nah, lebar kayak gitu kan nah, ke arah jembatan. Sebelum itu Pi, sebelum nyampe ke sana, Hmm. hujan gerimis Pi. Itu jam berapa? Kalian nyampe sana? Karena kami bawanya pelan, karena kan mobil ceper nih Pi, Iya. nggak bisa kencang. Jalan lintas jalan jelek lagi kan. Hmm. Habis itu mungkin nyampe mau maghrib lah, nyampe situ. Oh, Sampai- belum terlalu malam ya. Belum terlalu malam, masih sore. Cuman rinai, bukan hujan deras. Rinai itu ini tersebutlah begini. Ke Bang Reja ya. Bang Reja. Ya Wir. Ini Bang, kalau menurut supir-supir travel, kalau hujan-hujan gerimis gini, biasanya setan-setan keluar, hantu-hantu keluar nih. Oh, ini sesumbar aja ya. Sesumbar aja, bukan serial. Iya iya. Bukan seriau, Bukan seriau. serius gitu. Bukan serius, udah bubar Iya, Pak. Iya. Cerita begitu kan, biar nggak kosong aja, nggak sepi Iya. di jalan. Terus Bang Reja bilang, nggak apa-apa Wir, kalau ada hantu kita bawa ke Pekanbaru katanya, kita ajak jalan-jalan Bang Reza katanya. yang nyetir. Enggak, Wir yang nyetir. Oh, yang nyetir. Bang Reja di samping, si Teteh sama si Pun di belakang. Iya iya. Nanti kalau ada hantu mungkin kita ajak Pekanbaru, mungkin mau liburan juga, katanya begitu, kurang lebih begitu. Ya nggak Bang Reja? Kalau salah, tulis di komen. Iya. Terus, biasa aja nih, belum nyampe simpang itu, nggak terasa udah maghrib ya. Simpang itu belum ketemu. Padahal kalian udah biasa. Harusnya kan? sudah ketemu. Hmm. Cuman setelah itu kami pikir biasa aja lah, mungkin karena jalan pelan belum nyampe. Cuman
setelah beberapa saat setelah ngomong itu, diliatin kondisinya persis seperti itu. Jalannya persis seperti itu. Cuman bukan kayak segitiga pembatas tengahnya itu. Di sebelah kiri itu ada jembatan timbang, sebelah kanan ada kedai-kedai gitu kan. Terus ada semua persis semua. Situ tuh gimana ya? Cuman bukan simpang nggak ada. Tunggu. Itu apa namanya? Ya begitu. Jedanya dari kalian bercanda tadi ada hitungan berapa detik kah atau berapa menit? Hampir 40 menit. Wah, lama. Iya. Harusnya dari titik kalian bercanda itu harusnya dalam hitungan 5 menit mungkin udah nyampe. 10 menitan nyampe lah mungkin. Jadi setelah itu simpang lurus ke Bangkinang nggak ada nggak kelihatan. Jadi belokan ke kiri aja. Ya udah lurus karena memang yakin belum itu belokannya. Cuman pada saat itu ada jembatan timbang sebelah kiri, sebelah kanan itu kedai-kedai, terus itu di tengah itu bundaran Ternyata bundaran kayak baru dicat. Bundaran itu kan trotoar bawahnya itu. Semua di mobil ngeliat? Iya, pasti ngeliat lah. Semuanya merasa aneh itu. Nah gini, itu kayak taman di tengah jalan. Kan persimpangan itu di tengahnya itu bundaran. Trotoarnya baru dicat. Terus ada pagarnya warna hijau. Di tengahnya itu taman bagus. Jadi di atas sebelum itu, di atas itu ada petunjuk arah. Pekanbaru Bangkinang lurus kemana gitu. Pokoknya intinya Pekanbaru Bangkinang lurus gitu kan. Bira tanya nih, bukti Bang Rejang lihat, Bira tanya, "Bang, Pekanbaru lurus ya?" "Iya, Wir, lurus lah," katanya. "Mau kemana lagi kau?" katanya kan. "Udahlah, lurus lah Nyi." Lurus. Nggak berapa lama ketemu lagi simpang itu. Maksudnya simpang yang Lain lagi. Oh, lain lagi ya? Lain lagi. Jadi udah lurus, harusnya kan jalan itu. Ketemu lagi tulisan Pekanbaru Bangkinang belok kanan. Pasir Pengandayan lurus katanya. Oh ya, inilah simpang yang harusnya ketemu sebelumnya. Mungkin perasaan nih. Bang, belok kanan. Oke, belok kanan. Belok kanan lagi. Nah, di sini nih baru mulai nih. Hari udah maghrib nih. Awal keganjilan nih. Apalagi di Kumbang. Tuh. Awal mulai keganjilan nih. Jadi di jalan itu kan Bira nyetir nih, aspal. Itu aspal bagus nih, kayak baru di aspal. Nah, ini pasti tahu lah kan. Masih belum ada markanya tapi masih hitam, belum ada marka, tapi udah bagus mulus kelihatannya. Tapi mobil jangan bergelombang nih. Sepanjang jalan gitu. Bira mulai heran nih. Jangan-jangan ada ban bocor nih, kan gitu. Pelek 18 lagi nih, pasti kerasa kan di setir kan. Udah bilang, "Bang, ban bocor kayaknya Bang." "Oh iya, coba lihat. Lihat, ternyata ban bagus keempat-empatnya. Nah, itu kiri kanannya sebelum ini lanjut ya, Bira gambarkan dulu situasinya. Kiri kanan kebun sawit, bener-bener kayak jalan di Bangkinang. Iya, artinya yang kalian lihat itu nggak beda dengan jalan asli yang pernah dilewati. Benul pokoknya. Jadi pas masuk lagi baru kelihatan tuh, baru sadar kalau jalan tuh tanah kayak jalan di kebun sawit. Itu udah berapa lama berjalan? Baru masuk, sudah habis ngecek ban tadi. Sebelumnya kan sebelum ngecek kayak aspal bagus nih. Cuma mobil udah mulai gerdek gitu ya. Kalau mobil ceper, pelek gede pasti terasa lah. Iya, tapi dan apa? Kelihatannya mulus jalannya gitu. Iya, kayak awalnya. Kayak pahannya Geraldine. Habis itu dicek ban, naik mobil lagi, langsung jalannya langsung jadi jalan tanah. Langsung gitu ya. Tanah Bang, Mira bilang ke Bang Reja. "Oh iya Bang." Udahlah, tanpa mikir-mikir panjang, lurus aja gitu kan. Oh nggak ada nih debat di mobil, nggak misalnya ada. Yang satu mau balik, yang satu mau, kan kalian bertiga nih kan? Yang satu mau misalnya ambil kiri kanan atau balik atau lanjut, nggak ada. Pokoknya nggak, keputusan lanjut terus. Lanjut. Nah, lanjut. Karena ini ngejar si Teteh, dia mau nonton X Factor.
Malam itu di itu. Pekanbaru. Iya. Oh, oke. Ya kan mulai jam berapa? Jam 9 sampai jam 10 waktu itu. Iya, normalnya Itulah. kan terkejar. Harusnya jam 8 kan udah nyampe. Iya. Ini kan maghrib. Udahlah, lurus aja. Lurus. Anehnya bang, nggak ada rumah orang. Kiri kanan ada banyak gereja di sana. Malah gereja. Kiri kanan selang 1 kilo ada gereja sebelah kiri, gereja sebelah kanan, gereja sebelah kiri. Gereja itu Iya. apa maksudnya? Gereja yang tidak terpakai atau masih Terpakai. masih Iya. bagus lah gitu ya? Cuman gereja nggak gereja besar. Iya. Kayak rumah kecil Ya, tapi kayak itu di kampung-kampung gereja gitu. ya. Nah, udahlah. Mereka bilang, bang, bener nggak jalannya nih bang? Bener lah Wir, kata Bang Reja. Udahlah lurus aja. Tapi karena hati ini aneh gitu kan. Udahlah, Wira bilang, bang coba tanya. Bapak itu pas jalan pelan, ada bapak itu di entah gereja entah rumah nggak tahu lah. Dia duduk di teras. Ditanya Bang Reja. Turun dia, jauh bang. Kira-kira 20-30 meter lah dari jalan ke rumah itu. Ditanyanya, Pak, jalan ke Pekanbaru lurus. Lewat sini. Iya katanya. Iya, lewat sini katanya. Lurus aja, nanti ketemu simpang belok kanan katanya. Nah, udah masuk dia. Bang Reja bilang, lurus bener ini gitu. Nanti belok simpang depan kira-kira 5 kilo lagi katanya. Nah, ketemu simpang 3 belok kanan katanya. 5 kilo lagi. Kalau di jalan yang kondisinya jelek lumayan Jauh. ya, ada setengah jaman lah ya perkiraan. Cuman Pi, harusnya kok dari Bangkinang ke Pekanbaru nggak ada belok kanan, tinggal lurus aja. Iya. Iya kan? Tapi karena mungkin sugesti mungkin ya, ngikut aja gitu kan. Udahlah, ayo Bang Reja gitu. Artinya kita itu udah di apa namanya ya? Seperti ibaratnya udah di apa kalau bahasa sini Dibutakan. dibutakan. Ya, seperti itu Pi. Jadi kami lurus lebih dari 5 kilo Pi. Lebih dari 5 kilo. Nggak 10. ketemu simpang yang Nggak dimaksud si ada. bapak tadi. Nggak ada. Nah, terus Lurus aja nih, yakin aja nih. Yakin lurus aja dengan jalan aspal, jalan tanah gitu kan. Dah. Memang ada simpangnya tapi sudah jauh Pi, lebih dari 5 kilo. Yakin lebih dari 5 kilo. 10 sampai 15 kilo mungkin ada. Ada lagi tulisannya pelangnya. Pekanbaru Bangkinang belok kanan. ketemu lagi di dalam hutan itu. Dia enggak, ya di hutan kayaknya, di kebun-kebun Kebun, gitulah. Ada Perkebunan kan? Tapi pelangnya bagus Pi. Kalau lurus Dumai Medan. Lurus Dumai Medan belok kanan Pekanbaru Bangkinang. Iya. Udah tanya lagi tiap belok pasti udah tanya mereka, Bang, kita belok kanan ya? Iya, belok kanan. Nah kebetulan di simpang itu ada orang jualan Pi. Ada jualan martabak Mesir. Cuma yang sepi. Bentar. Gue pengen tahu nih. Nah. Sampai sejauh itu suasana yang kalian temukan itu masih berbentuk perkampungan kah atau pure perkebunan yang sepi gitu? Ya, perkebunan sih Pi. Cuman ada kiri kanan ada rumah satu-satu. Ya, artinya masih ada yang apa ya seperti pemukiman pekerja inilah ya, Iya. perkebunan Iya. gitu ya. Artinya Orang belum kebunnya gitu. hutan yang inilah Bukan. ya, belum. Masih ada warung-warung atau kayak rumah orang masih ada Masih gitu ada. ya. Cuman Pi, di simpang itu ada kedai-kedai memang tempat kayak rest area lah Pi. Jalannya besar Pi, bisa untuk 4 mobil. Kami lihat udah tutup, banyak udah tutup. Padahal masih jam-jam 8 itu Pi. Listrik ada nggak? Ada. Cuman karena perut udah lapar, kami mau makan martabak Mesir aja. Udahlah berhenti kami kan. Tanya, pas mau duduk, mau pesan. Iya. Nah, kakak-kakak itu yang ini dibilang pada saat itu kan kakak-kakak. Iya. Dia bilang, maaf kami tutup. Tergesa-gesa bilang, maaf kami tutup. Emosi lah. Itu udah jam berapa? Ya, sekitar jam 8 Pi. Artinya dari Jam 7 jam 8 lah. dari titik kalian bercanda yang seperti Ah. tadi itu baru 1 jam Udah atau 2 jam. Oh, udah 2 jam. 2 jam Pi. Sebelum maghrib, pas sebelum maghrib kami bercanda Mulai itu. bercanda gitu ya. Waktu gerimis itu ya. Benul. Gerimis berarti hujan. Iya. Kan berarti hujan itu bukan. Gue serius, tapi ini cerita horor. Karena perut lapar. Macam-macam. Iya. Terus. Iya. Kami berhenti, mau makan nih, mau pesan. Buru-buru itu kakak itu bilang, maaf kami tutup. Secara tak langsung kan ngusir tuh. Ya
Udahlah, naik lagi dan perasaan kesal nih. Dah, lanjut aja lah lagi. Lurus lagi, kami jalan lurus, ketemu lagi simpang Pi. Bangkinang belok kanan, Pekanbaru belok kiri. Kan aneh, kemana kami nih Pi? Kemana tuh Nyi? Iya kan? Mutar-mutar ya. Yakinkan lagi nih, Bang. Itu ngomong ke Bang Reja nih, Bang, itu Pekanbaru belok kiri Bang. Ke kanan Bangkinang. Kita mau yang mana? Ngapain kita ke Bangkinang? Kata Bang Harusnya Reja. ya kalau menurut ini analisa aku nih, Hah? harusnya kirinya yang Bangkinang yang harusnya kan. Kan tadi kalian, Harusnya iya. iya kan kalian tadi waktu masuknya belok kanan. Nah, Ya kan? gitu. Nggak tahu nih entah kenapa. Udah bingung aja, dibingungkan gitu. Ah iya, pokoknya kami ikut aja gitu kan. Belok kiri lah, ngapain ke Tapi Bangkinang petunjuk lagi? ada ya, setiap persimpangan ada. Ada, Masih ketemu ya petunjuk. cuman simpang terakhir ini yang Hmm. kanan Bangkinang belok kiri Pekanbaru itu dari papan aja. Papan jadul lah gitu. Iya, iya. Dari cat aja gitu. Kalau nggak salah ya, ingatan kira dulu. Belok kiri. Nah, ini pas kami belok kiri, jalannya makin sempit nih. Jalannya kayak Jalan pembukaan. kampung. Wih, lebih parahnya. Ini kayak jalan pembukaan lahan. Ya jalan Masih kebun lah. gini. Iya, iya. Gimana sih? Bergelombang. Baru dibuka gitu. Kayak baru dibuka. Jalan. Kayak baru dibuka. Jadi, di jalan ini nih baru mulai nih. Yang mulai ada aneh-anehnya. Sebelumnya nggak ada aneh-aneh kan, cuman perasaan nggak enak aja gitu kan. Iya, iya. Cuman karena setelah belok kiri itu jalan, makin kecil nih. Bener nggak ini jalan ke Pekanbaru kan gitu. Soalnya jalan nggak, cuma satu mobil bisanya. Cuma satu mobil, bukan jalan raya, bukan jalan lintas. Kebetulan di kiri itu ada kedai. Ada kedai jauh lagi, kira-kira 30 meter juga kalau jalan kaki ke sana. Karena rame kan, jelas Bang Reja tuh mau meyakinkan lagi. Habis itu dia pura-pura belanja lah. Cuman situ banyak yang duduk, pemuda-pemuda. Takutnya Nanya-nanya lah dulu dah. begal nanti. Ah, Kan kita di entah antah berantah gitu kan. Jadi tanya Bang Reja. Singkat cerita dia bilang, bener nggak ini jalan Pekanbaru? Betul katanya. Cuman ditanya Bang Reja itu sama orang situ. Kenapa Bang lewat sini katanya? Orang Jawa Batak gitulah. Iya, Batak Jawa kan beda logat itu. Bang Reja bilang, Ini orang beneran nih. nggak tahu lah mungkin. Ditanya kenapa lewat sini dia. Mau lihat jalan apa gimana katanya kemarin. Lupa ingat lah gimana katanya. Jadi Bang Reja itu bilang, iya. Dia ini Bang Reja. Dia bilang, gimana sih? Gini. Udah jarang loh orang lewat sini gitu ah. Orang itu bilang Nggak biasanya lagi. nggak biasa ada Artinya orang lewat sini. Jalan gitu. ini nggak dipakai lagi lah ya. Mungkin gitu. Cuman jalan jelek lah gitu. Terus Bang Reja ini karena takut kan orang aneh lihatnya kan. Iya, Pakai iya. mobil sedan, mobil balap ceper Kok ke masuk tengah kebun. hutan. Ke tengah hutan. Lewat Kebun. Ya. masuk kebun nih. Cuman Bang Reja aneh itu orang-orang kayak melirik tuh aneh siapa nih ini ngapain nih? Ya namanya orang-orang di sana badannya kekar pi. Nah, ya udahlah. Bang Reja ini mungkin agak was-was juga kan. Jadi dibilang untuk menyenangkan dia sama secara tidak langsung ngasih tahu ke orang-orang situ bahwa kami rame gitu. Jadi mereka nggak usah pikiran ganggu kami gitu kan. Takutnya begal pi, rampok pi, di hutan pi. Tapi enggak ya. Enggak. Jadi gini Bang Reja tuh teriak, woi kalian mau pesan apa nih? Pesan di sini. Nah, jadi Wira bukanya, nggak usah Bang, kami udah kenyang kayak gitu. Pakai kami Iya. menandakan rame di sini. Rame, Nah, gitu. berempat berlima lah mungkin gitu kan. Udah naik Bang Reja cerita, iya Wir ini jalan ini ke Pekanbaru, cuman orang udah jarang lewat sini katanya. Udahlah Bang, lanjut aja kalau memang udah ke Pekanbaru, kalau muter kejauhan nih, kiri itu, lurus. Jalannya bergelombang, dalam itu rusaknya bisa Iya. 1 meter. namanya jalan baru dibuka. Sudah Mobil ceper, tidak pula mulus kan. bener, mobil ceper, ini jalan nih, lubang. Menghindari lubang ini kami cari jalan baru, bikin jalan baru masuk semak belukar. Woi, bempernya hancur mobil tuh, segala macam body kit hancur lah demi menyelamatkan kan. Nah, di sini baru mulai pi, yang ada mistisnya. Jadi di tengah jalan jelek itu pi, jalan tanah itu ada jembatan bagus. Nah, aneh ya? Jembatan kayak jembatan ini SMA 2, Wih, iya kan? Jembatan baja gitu ya. Aja ada relnya, tapi bukan yang sela-sela itu, cuman rel gitu aja.
Harusnya kan kalau di kebun kayak gitu jembatannya papan kayu gitu. Papan kayu gitu kan. Jembatan darurat sementara. Iya. Nah, kalau tidak kayak itu, tapi itu bagusnya. Betul-betul di aspal. Terus jembatan itu semen, beton lah gitu. Tinggi lagi. Jadi, nah gini. Jadi kan karena naiknya tinggi tuh, Pi. Naik tinggi. Oh ya sebelum itu, Pi, kucingnya Bang Reja, si Bon, di belakang, itu udah gelisah. Ayo main di sini, cerita sih. Di sini. Nah jadi singkat cerita, kucingnya Bang Reja ini Pi, gelisah, nyeong, loncat sana loncat sini, kucingnya kan dilepas tuh, nyeong. Si Teteh kan menenangin tuh, nah, Bon gitu kan. Kalau Wira kan fokus nyetir nih, Kebelet kali ini kucingnya, nggak tahu lah mungkin mau beol atau apa lapar, soalnya nggak makan kan Pi. Iya. Terus pas pendakian lurus, nah penurunan itu, ini kan kebun sawit nih. Pas turunan itu, nggak tahu lah ya entah itu pohon sawit, kan pohon sawit kalau di kebun tuh kan tinggi Pi. Nah pas penurunan itu kan Wira bawa mobil tuh, Wira lihat entah ngapa jadi begini, kayak ngeliat ada sesuatu gitu kan. Yang Wira lihat itu, Ada bayangan. nggak kayak orang hutan. Merinding nih. Oh tuh merinding tuh. Orang hutan setinggi pohon sawit sedang jongkok Pi. Sedang jongkoknya. Jongkok Pi. Duduk itu kan, matanya merah. Mulutnya nggak kelihatan, cuman matanya kayak jelas melotot ke Wira gitu kan. Wah, Sedang melotot itu kayak dia duduk gini. Itu semuanya Kecil ngeliat? kayak. Enggak, cuma Wira. Tapi waktu itu Wira diam aja. Bang Reja kan dia tenang aja tuh. Nggak diomongin ya. Iya, tenang ya karena kan Wira jaga situasi Iya. biar tenang di mobil gitu. Nanti Kan. kebawa takut orang nih kan. Benul. Wira lihat tuh, pas penurunan gitu. Pasti jelas nampak ke depan kan, ke bawah, tapi Wira lihat ke atas. Nah, tapi Wira diam aja tuh, udah lewat. Bang Reja ini mungkin ada feeling. Wira udah ngucap-ngucap tuh. Apa yang bisa istighfar segala macam kan? Ditanya Bang Reja, "Woi, ngapain lu?" Tuh. "Lu lihat apa? Ada yang kelihatan nggak?" Tuh. "Nggak," Wira diam aja. "Ah, lu yang bikin takut, Wir," kata Bang Reja gitu kan. "Diam aja." Udahlah, diam. Nah, ini sepanjang jalan gerimis nih. Rinai. Sepanjang jalan nih. Dari tadi sore sampai sepanjang jalan nggak ada berhenti. Rinai. Nah, nggak lama setelah itu, nggak jauh lah nih, hitungan menit-menit semua nih. 10 menitan lah. Rinainya berhenti. AC dimatiin, Bang Reja kan dia perokok tuh. Dibukanya kaca. Wir, abang rokok ya? Ya. Dibukanya setengah dulu. Udah, dia kan ngerokok tuh. Karena kalau buka kaca satu kan dia asapnya keluar tuh. Dia kan vakum gitu. Udah, Wira matiin AC-nya. Wira buka juga sedikit. Seginilah 10 cm nih. Biar nggak dingin-dingin banget, ya kan? Kita buka. Panas ternyata. Panas AC mati kan. Udahlah, dibuka aja habis. Buka habis. Nah, si Bon kucingnya Bang Reja ini masih mondar-mandir, nggak tentu arah. Si Teteh di belakang nenangin. Terus tiba-tiba si Bon ini diam. Tenang aja. Nah, sambil diurus si Teteh kan. Diamnya ini diam tenang atau Tenang aja. Oh, tenang aja. Nggak tahu, pokoknya dia begini aja. Pokoknya Wira lihat tenang aja, nggak rasa kerusuh. Terus tiba-tiba gini. Pas Wira buka, kira-kira 10 detik nih, naikkan lagi. Full habis tutup. Ini situasi tenang nih, si Bon tenang, Wira tenang, Bang Reja tenang, Teteh tenang. Perasaan tenang semua. Semua. Senyap. Di kesenyapan itu, udah buka itu 10 detik, Wira naik lagi. Full habis. Tenang lagi, cuman muka pucat nih. Pucat muka Wira nih. Bukan pucat sih, maksudnya terasa ada aneh-aneh gitu. aneh. Terus, nah gini. Terus Bang Reja kan dia buka sedikit juga awalnya tuh, dia ngerokok. Terus Wira buka kaca, dia buka kaca juga habisin. Kalau nggak salah begitu. Terus nggak lama dia merokok sebentar, ada setelah Wira tutup kaca ya, dia ngerokok dulu. Terus dibuangnya, ditutupnya lagi kaca tuh. Pakai AC aja lah Wir katanya. Udah. Nah ini nggak ada cerita dulu gitu kan. Tenang aja kami, kayak kaku.
dalam mobil tuh kakunya. Kaku diam aja gitu kan. Dah, tak ada mau cerita. Terus nggak lama beberapa menit lagi di sebelah kanan hutan sawit nih Pi, kebun sawit Pi. Ini kebayang nggak nih? Kalau di kebun sawit tuh kan gelap tuh, Gelap. kan gelap, Rimbun, kiri gitu kan. kanan gelap, rimbun. Habis hujan lagi. Jadi ada satu rumah tuh besar. Rumah itu letter T, ini jalan, ini rumah letter T. Kebayang nggak? Ini rumah letter T gitu kan. Ini jalan. Rumahnya agak jauh ke dalam. Tapi terang, Be. Anehnya lagi ya, rumah ini belum siap, nggak ada lampu. Kayak semen, nggak ada atapnya nih. Tapi rumah tuh udah di semen. Ada lubang jendela, lubang pintu, tapi udah dicat putih. Jadi kelihatan terang tanpa lampu gitu ya? Iya, Jelas anehnya. gitu ya? Padahal itu semua lingkungan gelap. Itu rumah itu jelas putih gitu. Jelas putih, Pi. Wira bilang, bang, semuanya nengok, bang, lihat tuh bang rumah. Jelas nggak putih nggak bang? Iya Wir, kelihatan nggak? Iya kelihatan tuh, bagus rumahnya. Apa bagus itu? Belum jadi tuh. Lihat, oh ya nggak ada atapnya, nggak ada pintunya, nggak ada ininya jendelanya. Tapi kosannya udah ada ya. Pancaran rumah itu Terang gitu. terang Kan? gitu kan. Nah gini, kan letter T nih ya. Jadi letter T itu di depan itu pintu, kan letter T gitu Terasnya ya. itu kan. Pintu Masuknya masuk lah. masuk. Di letter T yang sebelah sini nih ada lubang jendela. Nah, kan kami lewat sini awal dilihat tuh pasti bagian sebelah sini Iya. nih. Kami lewat rumah itu tentu bagian sebelah sini. Iya. Ternyata lubang sini ada lubang jendela lagi. Seram lah pokoknya. Kalau menurut Wira seram itu. Ada penampakan. Ada. Yang Wira Seperti lihat apa? di jendela itu kayak ada putih-putih. Kecil dia. Mungkin kayak anak umur 10 tahunan lah. Pocong. Pocongnya. Pocong duduk di lubang jendela itu. Berdiri nih. Wah, Merinding aku dengarnya. Di jendela ya? di jendela itu. Di kusen jendela itu ya? Nah, Dia kan jendela masih, ini kan masih. iya, Jadi duduknya di di lubang jendela ada itu. jendela. Jadi kakinya gini, ingat banget nih. Goyang-goyang kaki gitu. Goyang-goyang kaki. Anehnya nih ya, kan jauh nih mobil kaca film gelap, Ya. bekas hujan. Rumah jauh tuh. Tapi nampak. Nampak sejelas-jelasnya. Kayak kelihatan mukanya itu nampak hitam. Hitam aja gitu. Cuman kalau bentuk hidung, mata, apa segala macam nggak kelihatan. Cuman hitam aja. Cuman kayak kain kapannya putih tuh kelihatan. Di bayang fisiknya itu kelihatan. Kelihatan. Nah, padahal itu jauh nih. Kayak ngeliat itu kayak di zoom. Ada dia gitu. Jadi udah sikat cerita, Wira diam aja, nggak mau cerita gitu kan. Balik lagi Wira ngucap tuh. Bang Reja kayaknya udah feeling dia. Wih, lu lihat apaan gitu? Oh, berarti yang Boneka sama Teteh ini nggak lihat? Nggak kelihatan. Pertama Wira mikir Nggak gitu. lihat orang itu. Singkat cerita dia nanya, wih, kok lu aneh banget gitu? Lu lihat apa deh? Nah, diam aja karena lu masih di hutan kan? Oh gitu. Biasanya kan kalau kita cerita kan dia suka tuh dengar-dengar nih kayak kita cerita sekarang nih. Jadi gini, Kak Wira ceritain tuh. Wira diam aja. Dia tanya terus. Wira diam aja. Udah lah. Habis itu dia bilang lagi, Wira, abang mau ngerokok lagi katanya. Rokok lagi? Yaudah bang, buka aja jendelanya. Dia buka jendela, langsung tutup lagi. Aneh kan? Dia mau ngerokok, udah buka jendela, tapi langsung cepat-cepat ditutupnya lagi. Sepertinya dia melihat sesuatu, tapi Wira nggak lihat. Nah, Wira nggak lihat. Nah, habis itu Wira nggak mau nanya, karena gelagatnya sama nih. Nah, ini ada sesuatu nih, aneh nih kan? Wira tak mau tanya, sampaikan dulu ke kota, baru Wira tanya kan gitu. Terus yang kami sama-sama lihat, semuanya lihat dalam mobil itu, jadi kayak ada eksavatornya. Jadi di tepi jalan. Jadi apa mangkuknya tuh begini. Nah, begini nih eksavatornya gitu, dia begini ke atas. Di bawahnya itu ada lilin. Ada lilin. Lilinnya di bawahnya di tanah. Iya di tanah. Di Di- bawah eksavator Di itu. bawah ini ya. Di bawah sendoknya ini ya, namanya. Itu bucket. Di bawah bucket Di bawah itu. bucketnya nih. Kan begini nih. Di bawahnya ini ada lilin. Kami udah positif thinking aja sebenarnya. Oh mungkin ini ada orangnya.
yang jaga ekskavator. Jaga Iya. PK-nya, PK Nah. alatnya gitu kan. Tapi kalau logikanya ngapain jaga di bawah bucket kan gitu, belilin lagi. Pakai lilin lagi. Paling enggak ada pondok lah gitu kan. Atau di dalamnya betul dia duduk atau misalnya gimana gitu kan. Pasti nggak mungkin sendiri juga kan. Ruangan alat kan bisa. Nah, tapi ini lilin gede lagi di tanah itu. Gede segini lilinnya. Ada sekitar 60 cm lah. Lilin putih, Lilin apa itu? tinggi. Habis itu ini bucketnya begini. Kami pelan waktu itu. Bang, itu. Ada lilinnya. Ada orangnya mungkin. Kami berhenti. Bukan berhenti sih, hampir berhenti. Pelan ya. Kiri kanan sini nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Aneh gitu kan. Aneh kan? Di tengah hutan ekskavator ada lilin lagi. Nggak kelihatan orang. Hutan rimbun. Kebunnya rimbun betul. Nggak kelihatan apa-apa. Udah, singkat cerita, setelah itu nyampelah kami ke perumahan. Bukan perumahan ya, apa namanya? Kayak desa-desa gitulah. Kampungan lah. Kampungan. Nyampe sana. Dari situ sih udah tenang, nggak ada masalah. Agak ramai. Gitu. Agak ramai, mulai ramai, ada motor lalu lalang gitu. Tembusnya kami di Garuda Sakti. Di Garuda Sakti memang di Pekanbaru. Baru. Pekanbaru tuh. Tunggu. Jadi, Itu sampai waktu kalian ketemu ekskavator itu kira-kira udah berapa jam perjalanan? Ini kita hitung Dari lubang. sejak mulai ini ya, gerimis sore yang kalian sesumbar itu. gini. Hitungannya dari sana aja berapa jam gitu? Ada 5 jam, 6 jam kah? 6 jam lebih, Pi. Lebih. Sebelum Bangkinang lebaran lagi, lagi. kan? Iya. Sebelum Bangkinang. Sebelum Bangkinang itu sebelum maghrib juga. Sebelum maghrib. Terus lu terusin ceritanya, nanti gua ada pertanyaan juga. Nah, boleh. Terus Keluar nih di Garuda Sakti. Garuda Sakti. Garuda Sakti. Lurus saja. Memang benar sampai di Garuda Jam berapa Sakti. itu? Jam berapa? Udah jam setengah 1. Jam 1, geng. Setengah 1. Mau lewat aja, Pak. Terus setengah 1. Setengah 1 udah nyampe Garuda Sakti, kan udah tenang tuh. Udahlah. Ini Pekanbaru. Nyampe. Bener-bener nyampe, alhamdulillah. Ini waktu itu langsung ke rumah adiknya Bang Reja. Nah, ke rumah adik Bang Reja. Udah berhenti. Kan orang pada heran. Kalian kemana katanya kan? Dari jam 12 siang kok sekarang baru nyampe. Kalian nggak tahu jalan apa gimana katanya kan? Di situ kan baru kami bongkar-bongkar cerita. Baru cerita-cerita. Nyasar berarti. Nah, pertama gini, kita jelaskan dulu. Pertama kejadiannya yang Bareja rokok pertama tuh. Kita buka sedikit, terus itu dibuka itu langsung kita naikin lagi. Nah, gini. Apa mau nanya dulu? Enggak. Ini anggap aja nih. Ini kalian udah finish nih ya. Udah. Nah, gua aja yang nanya lagi. Gimana? Boleh. Gue yang nanya. Karena ini pasti ini apa nih? Pemirsa kan Anu lah. tadi ya ini ada apa? Tadi penjelasannya yang mungkin Ya, nggak detail lah kan Iya. gitu, nggak detail. Nah, aku Banyak udah diam tangkap gitu nih ya. poin-poinnya kayak gini. Pertama, totalnya berapa jam kalian itu? Dari ini kita hitungannya ini ya, bukan Padang Pekanbarunya ya. Padang Pekanbarunya normal udah berapa jam pasti udah tahu nih, pemirsa juga udah tahu. 8 jaman Tapi mungkin, ya. dari simpang apa tadi, Bangkinang. jembatan Iya, simpang arah Bangkinang simpang, lah. ya, Pasir Pangarayan itu pastilah para penonton yang udah sering bolak-balik Sumbar Riau pasti udah tahu lah berapa jam kan normalnya, iya kan? Pasti paling 3 jam ya. 2 jam 3 jam ya. 2 jam 3 jam lah. Tergantung kemacetan. Nah dari sana kalian sampai ke Garuda Sakti yang nyasar tadi berapa jam di totalnya? Dari simpang itu sebelum maghrib itu mungkin sekitar jam 6 lah. Iya. Nyampe setengah Ya 6. pokoknya sampai Garuda Sakti berapa jam? Jam Nyampe. 6 lah. Kau usah ke Garuda Sakti, ke rumahnya adik Bang Reja ini aja nih. Itu jam 1 lebih. Berapa jam ya? Anggap jam 6. 6 jam. 6 jam lebih. 6 7 jam. jam. Berarti lebih 7 jam, Bro. 7 jam lebih 2 kali. Bolak-balik aturan itu. Iya, lebih 2 kali normalnya gitu Iya. kan. Nah, Nah, satu lagi. Waktu si Bang Reza buka kaca, terus tiba-tiba nutup. Ternyata ada Nah. apa? belum, Wira dulu itu yang buka kaca. Kejadian Wira dulu. Baru lihat pocong kecil itu, baru Bang Reja buka tutup kaca. Ya, tadi udah jelas kan, tuh lihat pocong kecil. Enggak, sebelum itu. Yang si Bon tiba-tiba diam. Oh,
Kenapa alasan Wira langsung tutup kaca? Gini, ini kan ada si Teteh juga di depan tuh. Wah, kami udah nyampe, kami cerita tuh rame-rame di depan ada si Teteh, ada Pak Reja gitu kan. Jadi Wira bilang, "Bang, abang tahu nggak kenapa abang nanyain Wira waktu itu langsung tutup kaca?" "Iya Wir, kenapa?" katanya. "Jadi gini bang, pas ketika buka kaca, sayup-sayup di belakang ini, suara gini. Oh, yang denger siapa? Nah, perasaan waktu itu cuma Mira dengar, nyaring bang, sampai di atas, rasanya kayak di atap mobil. Burung gitu ya? Nggak tahu lah, pokoknya Di suara tenda nyaring. mobil ya. Kayak di atas suara mobil. elang gitu ya, kayak apa ya? Enggak bang, orang ketawa. Gitu. Lama makin tinggi gitu. Mira pikir pertama gini, mungkin suara rem. Kan rem kan kalau kesat dia bunyi kan gitu, tapi harusnya kan konstan. Kan ban mobil kan konstan tuh. Kan gitu. Enggak, dari jauh Yuk kencang. kencang. Makin mendekat. Saya mendekat, terus berhenti, suara tuh berhenti di atas atap mobil, di atas kabin mobil. Langsung tutup kaca. Langsung si Teteh bilang, "Lu denger juga Wir?" katanya. Berarti tetehnya Teteh dengar. dengar. Pak Reja nggak denger. Denger apaan? Nggak ada suara katanya. Oh, waktu kejadian itu, Iya. Teteh juga dengar. Maka tutup kaca kan. Si Teteh ternyata diam, ternyata dia dengar juga suaranya. "Iya loh ya," katanya. "Iya loh ya, ada suara begini." Dari Dia malah jauh. nggak dengar. Pak Reja malah nggak ada. Padahal suara itu nyaring bang. Nyaring ya. Ya berarti ini apa ya? Udah punya gangguan gitu ya? Ngeliatin atau ngasih dengarnya ke orang-orang tertentu. Nah. Ganti-gantian kayak ini. Terus yang lihat pocong Pak Reja nggak lihat. Nah kan iya. Karena dia nggak tahu. Karena dia melengah-lengah. Cuman Wira perhatikan rumah tuh. Soalnya rumahnya aneh kan. Nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada segala macam. Nggak Tapi terang. semuanya di antara kalian tuh pasti dipilih-pilih kan. Nah. Khusus yang momen ini, yang ini aja ngeliat. Dapat Yang giliran. berikutnya, Dapat iya, giliran. Nah terus Bang Reja, jadi dia cerita juga, "Nah Wir, abang juga Wir kayak, kenapa abang tiba-tiba tutup kaca? Kan Wira lihat tuh, kita kan sepanjangnya kebun sawit katanya. Abang mau ngerokok, abang buka sedikit, terus abang buka banyak, itu nggak apa yang abang lihat katanya? Apa? Kuburan ternyata. Sebelah kiri itu kuburan sepanjang mata memandang kuburan. Itu udah saya lihat. Terus Kalian sama Teteh sama Wira nggak lihat? Iya, Iya. iya, cuma Tapi nggak tidur kan? Gak ada yang Tapi tidur. emang nggak lihat. Gak ada yang lihat. Oh, Mari. Katanya di samping mobil ini pas tepinya itu pagar, kayak pagar papan Makam. sepanjang jalan. Makam. Ini menandakan di Pemakaman. makam gitu kan, pemakaman. Tapi pas samping mobil itu kayak pagar tiang gini, gitu kan. Terus papan aja gitu kan. Cuman 3 baris papan gitu. Kan lumayan tuh. Cuman abang lihat sekali panjang lewat kuburan gitu. Yang Wira lihat apa? Gak ada lihat apa-apa. Sawit aja. Sawit. Terus dinaikin lah tuh. Serem. Terus dinaikin. Nah, terus itu dia nggak cerita. Jadi kami sepakat waktu itu, entah tanpa ada Diam. cerita apa-apa kami diam. Diam. Karena tak mungkin panik bang. Mempengaruhi nanti pikiran yang lain. Apalagi Ya. ini nyetir nih bro. Nyetir. Konsentrasinya Iya. bisa hilang. kan? Jalan jelek lagi. Berarti Aduh, berarti ya, sepanjang perjalanan apapun yang terjadi? kalian lihat di antara kalian itu nggak ada buka cerita di jalan. Enggak ada dia. Nggak ada ya? Jadi ini semuanya pas udah nyampe Pekanbaru baru semuanya bongkar. Ah. Masing-masing Itu mereka bagus juga. itu sudah benar. ada. Kan kata orang ini, apapun Penampakan kalau kita gitu kemanapun, apapun yang kita lihat kita dengar kan nggak boleh di sana kita bahas. Bahas. Benar. Iya, soalnya nanti takut Makin senang dia. Mempengaruhi yang nyetir. Iya. Hmm. Makin memang menjadi jadi nanti kan gitu. Betul. Nah waktu lihat kayak orang hutan di tengah itu kan dia nanya juga tuh, "Wir, kenapa Wir ini?" Baru dia bilang, "Bang, waktu turunan jembatan itu ada kayak sosok besar bang, banyak bulunya kayak orang hutan di Bukit Tinggi tuh, tapi nyaring besar, warna Oke. hitam, matanya merah, Oke, melotot oke. gitu." Nah sekarang kita Sekarung Oh. mungkin. jangan sekarang sekarang kebanyakan. Nah sekarang kita kan ini anggap nih ceritanya udah selesai nih kan. Udah nyampe, nih. Nah. Tenang, udah selesai gitu. Setelah itu kan ini pastilah bagi kalian yang mengalami jadi tanda tanya besar. Bener. Apakah kalian ada kok kayak gitu? Apakah kalian apa? Enggak, apakah ada setelah itu di antara kalian yang mencoba untuk investigasi ke daerah tersebut? Kan ada Balik lain lagi, waktu nih ya kan? nanya misalnya ke Membuktikan penduduk lagi, setempat. gitu kan? Hah? Atau tanya ke siapapun Telusuri mungkin kan? lagi gitu kan. Ya
apa sih nama daerahnya, apa yang kami lalui ini, apa memang betul ada di peta ya gitu, apakah ada gitu investigasi setelah itu gitu. Ada bang. Tapi enggak pada saat itu. Betul. Kan kami main dulu, udah semua pulang. Kita lihat tuh di peta, di Google Map. Ada memang jalannya. Ada memang ternyata. Jalan kebun. Memang jalan itu jalur Memang ada. lama travel mungkin gitu. Memang mau ke dipakai, Medan, memang mau- ada jalan itu. Ada. Tapi seharusnya nggak selama Nggak lewat itu itu. kan. Iya. Berarti kalian udah diputer-puter di dalam Nah, itu. bisa berarti. jadi begitu. Nah, itu. Jadi Jalan udah lama. sering kejadian kayak Iya. gitu sebenarnya. Tahun berapa ya? 2011, 2010 kalau nggak salah. Berarti kalian diputer-puternya nih. Nah jadi gini, kami ngecek lagi kan. Maksudnya tuh kami runut lagi, apa sih yang membuat itu? Ternyata kayaknya nih feeling viral ya. Kayaknya omongan Mareja nih. Ya kalau ada hantu kita ajak bawa Pekanbaru Wir katanya. Nebeng lah mungkin dia. Gimana Satu tuh? lagi, ini pertanyaan lagi. Dua lah. Apakah kalian nggak kehabisan bensin atau secara nih ya BBM-nya boros sekian jam nyasar gitu, nggak apa nggak, kan ada yang gini nih, perasaan kan ada nih kejadian, perasaan udah lama muter-muter tapi bensinnya nggak kurang-kurang atau kurangnya sedikit nyusutnya, ini nyusutnya sedikit atau memang banyak? Nggak bisa. Itu yang baru, yang sampai sekarang belum terjawab bang. Nggak ada berkurang. Nah, BBM nggak ada berkurang. jadi artinya gini ya, kayaknya dibikin kayak Berhalusinasi. berhalusinasi. Ya, kita betul-betul perasaan ya, perasaan udah jalan terus. Sebenarnya mobil ini bisa jadi nggak Diam jalan, katanya. diem, mesinnya nyala tapi nggak jalan. Jadi kayak apa ya? Ya kayak nonton bioskop apa ya kan? Kita duduk Bentar ya. Ya. Isi saya dulu. Baik. Oke. Nah, jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Wira ini. Nggak usah lah diambil, dibuang aja lah. Ini mau kejadian sekali lagi. Nggak Nah, ampun. makanya pelajaran yang kita ambil dari kejadian ini adalah kita nggak boleh bicara sesumbar, nantang-nantang ya, Tak kabur bang. tak kabur itu nggak boleh sama sekali. Itu kan gara-gara cuma satu kalimat nih. Kalau Mungkin ada begitu. nanti ketemu kita ajak dia jalan-jalan. Detik itu juga kan langsung kalian kena. Bang, Jadi jangan Mareja sembarangan, tuh. apalagi itu tempat yang baru, bukan daerah kita. Jangankan di tempat yang baru, di tempat kita yang biasa aja kan. Kita jangan coba-coba nantang. Karena mereka memang ada di mana-mana kan. Nah, yang lucunya begini bang, Mareja ini orangnya gimana ya? Dia dibilang dia memang nggak penakut sih orangnya. Jadi gini, pas kami pulang, dia malah ngajak Wir, kita pulang nanti lewat situ lagi yuk. Gila nggak tuh? Pas mau pulang lagi, Wir nanti kalau kita pulang lewat situ yuk. Wir bilang aja nggak usah lah bang, nggak usah nantang-nantangin. Nah, ada nggak feedbacknya setelah itu? Misalnya di antara kalian nih bertiga nih ada mimpi nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Cuma ya, segitu karena aja. gangguan nggak ada ya. Syukur lah Jadi ya. gini bang, kejadian itu kayaknya hiburan lah. Hiburan. Karena Wira orangnya, kalau sekarang memang agak skeptis tentang hal begitu. Tapi nama pengalaman nggak bisa dipungkiri, memang udah terjadi kan. Jadi Wira komik mengingat lagi itu kayak hiburan. Bahwa pernah lo waktu dulu begini, ngerasain begini. Ya lumayan lah, Pi. Lumayan menegangkan. Hiburan Selain yang tegang-tegang yang lain ini. mencekam. Sekarang lu bisa ngomong itu hiburan karena coba kalau lu Kalau- misalnya nggak selamat waktu itu kan terjadi apa-apa, lu pasti Janganlah. trauma. Nggak mau Jujur lagi. aja lu trauma nggak? Sedikit banyaknya? Nggak. Nggak trauma? Nggak. Tapi kalau ditanya mau ngulang lagi, enggak. Enggak Itu juga. namanya trauma. Enggak. Nggak trauma ya? Enggak. Berarti lu nantang lagi? Enggak. Nggak juga. Biasa aja. Ini orang nggak jelas nih. Bim. Oke deh, Oke. cukup sekian sebuah kisah Dari yang lumayan mencekam dari Bang Wira waktu zaman dia kuliah nih. Iya lah mungkin. Mungkin ada di antara para pemirsa yang mengalami hal yang sama ya di tempat yang sama, mana tahu kan? Boleh silakan Di komen di bawah ya, Pi. komen Komen di di bawah, kolom Pi. komentar. Oke, selamat malam. Terima kasih. Tunggu dulu, Pi. Tunggu closing sebelum closing. Kira-kira, Pi. Ini
podcast temanya podcast bongkar Ya. mistis kayaknya ya. Boleh. Bongkar mistis ini kayaknya harus nggak, Pi? Harus ada lagi nggak episode selanjutnya gitu? Kira-kira kamu menurut Papi lah? Harus lah ya. Soalnya kita juga butuh dukungan ya. Begini, Pi. Ini kan di kantor nih, Pi. Konon ceritanya ya. Di kantor kan banyak juga pengalaman ini, Pi. Bira kan pernah juga nih beberapa kali di sini sama di gedung belakang tuh. Teman-teman juga pasti sering tuh. Boleh satu saat nanti Bira ceritain dong Di episode berikutnya lah. episode berikutnya. Bener Tapi, kan nih? ya kalau gua sih denger aja ya. Eh. Nanya, gua memang ngeri nih kalau ini, dan gua pun alhamdulillah nggak pernah ngalamin, dan gua juga minta juga jangan Jangan, ya. sampai. Ya. Oke, berarti kayaknya tema horor bagus lah ya. Bagus. Lumayan lah, Bagus. lumayan bisa di ini ya. Nggak berani gua nantang serius. Beda lu. Baiklah, teman-teman. Oke. Begini teman-teman, ini gelarannya ombong. Para ombong. Ombong apa sih? Om bongkar. Ombong kan. Bukan om bom bongkar. Oh gitu. Nah, Oke. teman-teman. Kira-kira kalau kalian suka, ya kan? Suka ada tema ini, komen di bawah. Iya iya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke banyak-banyaknya ya kan? Iya iya. Terus Oke, kira-kira, kita lebih giat lagi ya kan. nah, betul. Kira-kira nih, Pi, ada closing statement apa nih kira-kira yang bagus untuk teman-teman terakhir nih yang denger nih? Ya, bagus sekali, Pi. Bagus sekali. Itu. Kan tadi udah dibilang ya. Betul. Ya, bagus. Ya, baiklah teman-teman. Gimana, Pi? Ayo closing lah, Pi. Oke Capek, deh. nggak minum lagi. Oke, iya tuh. Ayo cari minum yuk. Aduh, gimana, Pi? Aduh. Nggak usah. Ini baru jam 9:30 ini. 11 nanti. Udah. Sampai ketemu lagi Sampai di ketemu episode lagi. berikutnya. Iya, Episode iya, iya. mistis berikutnya lah. Bye.